Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah semuanya, apa kabar anak-anak ibu? Baik, Bu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, ibu adalah nama ibu adalah Najwa Shihab. Di sini ibu sebagai guru pengganti dari guru sebelumnya dikarenakan Bu Rizky Tua sudah alhamdulillah sudah lulus P3K sehingga masuk ke sekolah yang dipilihnya. Baiklah, sebelum mulai kelas ini ada baiknya kita perkenalkan diri dulu karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, mulai dari sana, sebelah sana. Silahkan sebutkan nama dan alamat tempat tinggal kamu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dara Salsabila, tempat tinggal di Darussalam. Perkenalkan, nama saya Hudari Syahada, saya tinggal di Tanjung Selamat. Perkenalkan, saya Alia, saya tinggal di Tanjung Selamat. Perkenalkan, nama saya Reva Andriani, saya tinggal di Adiun. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmani, saya dari Kurangkul. Perkenalkan, nama saya Alfa, tinggal di Kukup. Perkenalkan, nama saya Zafia, tempat tinggal saya di Kurangkul. Perkenalkan, nama saya Farisa Putri, tempat tinggal di Darussalam. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rekazin Zafol, tempat tinggal di Tanjung Selamat. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri, saya tinggal di Depok. Baik, ada yang mau kalian tanyakan lagi tentang data diri ibu? Ibu tinggal di mana? Ibu udah punya pacar belum? Pendidikan terakhir. Bentar ya, salah satu. Ibu tinggal di lorong PBB 1 di Darussalam. Selanjutnya ada lagi. Ibu udah nikah belum, Bu? Udah punya pacar nggak? Belum. Status ibu nikah? apa? Iya. Status ibu dirahasiakan. Iya, Bu. Iya, ibu apa tadi pertanyaannya? Pendidikan terakhir. Oh, pendidikan terakhir ibu itu S1, yaitu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Syampola. Nah, Bu, baiklah. nama kawan ibu siapa aja? Gimana? Nama kawan ibu siapa aja? Oh, nama kawan ibu banyak. Kenapa ibu kamu ada alumni Universitas Syampola? Ada dia like Baiklah. Adapun judul kita pada hari ini yaitu Adapun judul kita pada pagi hari ini yaitu perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Nah, sebelum memasuki judul materi kita hari ini, ibu mau nanya nih, ada yang masih ingat nggak apa judul materi kalian minggu lalu? Saya, Bu. Iya, silakan. Ini bingkai bineka tunggal ika, Bu. Oh, bagus, bingkai bineka tunggal ika ya. Jadi setiap pertanyaan yang ibu kasih, ibu akan memberikan hadiah ya. Pak Asyik. Oh, Buka sarang nggak? baiklah. Bingkai dari bingkai bineka tunggal ika. Nah, ada kata lain dari bingkai bineka tunggal ika itu adalah berbeda-beda tetapi tentang satu jua. Nah, ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Oke. Iya. Oke, ini nama siapa? Alia. Oke, Alia. Kami berbeda-beda tapi tak satu jua itu, Bu, meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras dan budaya, Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dan keberagaman tersebut diakui, dihargai dan disatukan dalam semangat persatuan. Oke, baik. Bagus ya jawabannya. Berarti kalian sudah mengingat pelajaran-pelajaran minggu lalu ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Nah, Pancasila bukan hanya membahas tentang politik, HAM, melainkan juga membahas tentang ekonomi, yang dimana perwujudan gotong royong dalam ekonomi ini adalah untuk mewujudkan atau mengembangkan ekonomi di dalam negeri, yang dimana di dalamnya nanti terdapat bagaimana kita cara memproduksi di dalam negeri kita, konsumsi atau bahkan bagaimana distribusinya.
yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia memanfaatkan sumber daya alam kita maupun sumber daya manusia yang ada di negara kita sendiri. Nah, ini adalah latar belakang Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan paradigma pembangunan menghendaki keterkaitan antara pembangunan politik dengan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun pembangunan terkait ekonomi Pancasila ini adalah tidak lain yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya kita membahas yaitu sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasikan seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat. Nah, baik yang dilakukan negara maupun individu. Nah, jadi sistem ekonomi Pancasila bukan hanya diperuntukkan untuk negara untuk dilakukan atau diproduksi oleh negara, melainkan bisa diproduksi oleh individu seperti usaha-usaha lokal yang dibuat oleh perorangan. Nah, selanjutnya sistem ekonomi sendiri memiliki ciri khas tersendiri yang dimana yang membuatnya berbeda dengan sistem ekonomi lain di dunia. Karena didasari oleh, ada yang tahu oleh apa? Di sini ibu akan yang bisa menjawabnya akan ibu kasih hadiah utama. Ada yang tahu nggak? Sistem ekonomi sendiri itu adalah sistem ekonomi kita, sistem ekonomi negara Indonesia. Yang dimana sistem ekonomi sendiri itu perbedaannya karena didasari oleh ideologi kita. Satu lagi, ada yang tahu nggak? Ideologi kita apa dari Pancasila dan apa? Undang-undang. Ya, Pancasila dan undang-undang. Bagi dua. Ya, bagi dua. Jawabannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada lagi ya. Selanjutnya yaitu kesejahteraan dan berkeadilan. Ya, kalian simak ya, karena ada beberapa hadiah lagi yang akan ibu berikan jika kalian pandai bertanya. Oke, selanjutnya yaitu kesejahteraan dan berkeadilan, yang dimana cita-cita nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dimana cita-cita ini merupakan cita-cita negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kalian tahu nggak adil dan makmur bagi bangsa Indonesia itu apa nih? Bisa tahu ya? Jadi adil dan makmur dalam adil dan makmur bagi masyarakat itu tercukupi primer, sekundernya. Nah, selanjutnya yaitu ada salah satu sila Pancasila yang dimana sila itu adalah sila yang paling konkret dari sila-sila Pancasila dalam kesejahteraan dan berkeadilan. Ada yang tahu itu apa? Sila kelima, Bang. Oh, nggak ada lagi yang udah boleh. Sila kelima ke atas sosial. Apa? Apaan sih? Mana nih sila 5? Sila kelima, Yang belum. Siapa? Sila 5. Sila kelima apa? Bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Jawabannya adalah sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya adalah pembangunan nasional yang utama bidang ekonomi, keadilan sosial harus dikedepankan. Yang dimana ketidakadilan menjadi pemicu munculnya kecemburuan dan kesenjangan sosial. Nah, kalian pada tahu nggak? Dengarin dulu ya, nanti akan ada hadiah-hadiah berikutnya sebagai pengenalan kita. Baik, kecemburuan dan kesenjangan sosial itu menjadi pemicu dalam ketidakadilan di Indonesia. Nah, banyak nih sekarang yang seperti yang kita lihat sekarang tuh banyak bahwasannya banyaknya sumber daya alam yang kita konsumsi yang pemerintah produksi tidak mensejahterakan masyarakatnya, hanya mensejahterakan orang-orang tertentu. Baiklah, ibu akan menampilkan satu video
Undang. Oh yang salah. Ini mau. Apa itu? Kita bulan 12 ya. Model dari kita tentang ekonomi Pancasila sangat dibutuhkan bagi masyarakat kita. Lihat ya, didengarkan ya anak-anak. Penjelasan tersebut disampaikan di fokus kolumnis Rasian Abad Kiri bertajuk Penerapan Ekonomi Pancasila pada Desa Ketika di Geraha Kebangsaan 17 Agustus 1945 Kota Semarang. Tempatnya ekonomi kapitalis di tengah era modern, kompetensi dan masyarakat ekonomi bawah sangat memperkenalkan kembali nilai Pancasila ekonomi untuk meningkatkan dan manusia. Kalian fokus ke video ya. Ya Bu. Pada saat sistem ekonomi tradisional mulai berkembang dan sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengedepankan kemanusiaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi global dan dapat dipadukan dengan teknologi sehingga menjadi suatu sistem yang komprehensif. Baik, Ibu anggap sudah selesai ya pembelajarannya. Jadi kalian ada yang bertanya nggak tentang pembelajarannya atau kalian sudah paham tentang perwujudan ekonomi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, saya udah paham. Ada Bu. Iya, ada apa? Contoh kegiatan ekonomi koperasi itu kayak mana Bu? Nanti ya, saya jelaskan. Karena ini nanti akan masuk ke dalam kerja kelompok kita. Jadi setelah ini kita akan masukkan kerja kelompok dari mana Ibu akan membagikan lembar kerja peserta diri atau disebut dengan LKPD pada masing-masing kelompok. Nah, Ibu akan membagi 3 kelompok. Ini kalian mau memilih sendiri kelompoknya atau Ibu yang begini? Kami yang Bu, pilih. dia pilih aja. Ibu aja aja Bu biar adil, takutnya dia nggak kerja. Ya Bu, sini kau aja. Oke. Berarti di sini Sylvia bisa pindah ke sini. Jadi kamu kelompok 1. Ya. Di sini kalian kelompok 2. Kalian kelompok 3. Bu, dia pingsan. Sengaja dia nambah kerjaan ini. Diam ya anak-anak, jangan ribut. Diskusi. Nanti siapa kelompoknya yang paling bagus dan paling berpartisipasi dalam kelompoknya akan mendapatkan hadiah.
Tidak di sini. Jangan dari itu. Dikerjakan ya. Ibu udah siap? Udah siap? Kami udah siap. Baik, yang mau maju untuk mempresentasikan hasil pertemuan harus sebutkan nama kelompok ya. Peserta sempurna. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Alena Nusaifa, Nilai Fani Andriani, dan Faradisa. Jawabannya yang pertama kan kami dalam konteks ekonomi Pancasila. Nah, dukungan terhadap produk dalam negeri menjadi salah satu aspek penting yang mencerminkan semangat nasionalisme ekonomi, kemandirian, serta keberpihakan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila mendorong untuk memperkuat ekonomi domestik sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan bersama. Dukungan terhadap produk dalam negeri dalam ekonomi Pancasila dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan praktik. Antara lain, yang pertama ada perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pilar utama ekonomi dalam negeri. Ini termasuk akses terhadap pembiayaan, pelatihan, infrastruktur, dan akses pasar lebih luas. Yang kedua, ada kebijakan perlindungan tarif dan non-tarif. Dengan menerapkan kebijakan tarif dan non-tarif, dengan mendukung produk-produk dalam negeri seperti tarif bea masuk yang lebih rendah untuk barang-barang produksi lokal, insentif pajak bagi produksi lokal, dan standar kualitas yang mempromosikan produk lokal. Yang ketiga ada kampanye seperti beli produk Indonesia. Dengan mendorong kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk mendukung produk dalam negeri melalui kampanye-kampanye seperti beli produk Indonesia yang mempromosikan keunggulan produk lokal baik dari segi kualitas, keberlanjutan maupun nilai-nilai sosial. Yang keempat ada investasi dalam pengembangan industri domestik, yaitu dengan mendorong investasi dalam mengembangkan sektor industri dalam negeri, termasuk penelitian dan pembangunan, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, untuk meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri di pasar global. Yang terakhir ada penguatan koperasi dan asosiasi pengusaha, yaitu dengan mendorong koperasi dan asosiasi pengusaha lokal untuk bersatu, berkolaborasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Jadi ya teman-teman, Termasuk dalam hal pemasaran, distribusi, dan promosi produk-produk dalam negeri, yaitu dengan menerapkan beberapa prinsip tersebut, ekonomi Pancasila dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi produk-produk luar negeri dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat Indonesia. baik, silakan. Ada yang selanjutnya? Kami Bu. Siapa? Boleh? Silakan maju. Kalian dari kelompok mana? Sebutkan juga anggota kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dukungan terhadap UMKM dengan anggota saya sendiri, ada Afi, Dara, sama Syarifah. Nah, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memegang peran sentral dalam kerangka ekonomi Pancasila. Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Nah, ada beberapa aspek dukungan terhadap UMKM dalam ekonomi Pancasila. Yang pertama ada pemberdayaan ekonomi yang mendorong partisipasi aktif UMKM dalam ekonomi nasional dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, pasar, dan peluang ekonomi. Ini termasuk bantuan akses modal, pelatihan keterampilan, dan pembinaan usaha. Yang kedua ada peningkatan akses keuangan, di mana menyediakan akses yang mudah terhadap pembiayaan bagi UMKM, termasuk melalui program-program pinjaman dengan bunga rendah, skema kredit yang terjangkau, dan dukungan untuk akses modal ventura. Nah, yang ketiga ada pembangunan
ekonomi Pancasila. Koperasi memiliki peran penting dalam konteks ekonomi Pancasila. Dalam konsep ekonomi Pancasila, koperasi dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Pancasila. Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila menekankan pada keadilan, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan bersama. Koperasi mencerminkan nilai-nilai ini dengan memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi, berbagi keuntungan, dan memperkuat solidaritas di antara anggota. Dalam praktiknya, koperasi di Indonesia berperan dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perikanan, industri, perdagangan, hingga jasa. Mereka memberdayakan anggotanya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, serta memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya dan pasar. Dengan demikian, koperasi menjadi instrumen yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, presentasinya sangat memuaskan ya, semua sangat memuaskan. Beri tepuk tangan dulu dong. Baik, untuk sistem penilaiannya, Ibu akan menentukan salah satu kelompok yang paling terbaik di antara yang baik. Mulai dari kelompok siapa pertama maju? Kami. Kelompok kedua. Materi kalian banyak, berarti pemahaman kalian juga banyak tentang dukungan terhadap program itu ya. Tetapi Ibu melihat kalian tuh kurang kompak. Kami kompak kok, Bu. Iya betul, kalian kompak berdua, tetapi teman rekan kalian yang di belakang kalian tidak aja bekerja sama. Jadi Ibu memberikan nilai kalian mungkin 8,3 ya. Yeay, thank you. Tepuk tangan dong. Baik, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Ya, Bu. Kalian terlalu banyak main-main ya. Kalian terlalu banyak ketawa. Tapi untuk presentasinya itu bagus kok. Presentasinya bagus dan materinya juga bagus. Jadi ibu beri nilai kalian mungkin 8,3 juga ya. Baik, untuk kelompok terakhir. Itu kelompok 1. Walaupun materi kalian singkat, tetapi materi kalian itu jelas. Jadi materi kalian bagus dan untuk kerja bersamanya itu bagus ya. Kalian sama-sama bekerja dan bahkan semuanya bekerja ya, tidak ada yang tidak bekerja. Jadi ibu berikan nilai kalian 8,7. Silakan dong kelompok. Oke, ini ada hadiah sedikit untuk kelompok yang benar. Dengerin ibu dulu ya. Baiklah, setelah kalian mengerjakan kelompok, bisa didengar ibu. Jadi ibu punya tugas, yang ini dimana tugas ini akan kalian bawa pulang masing-masing satu perorangan, dan ini berbentuk tugas individu. Di sini juga ada penjelasan terkait tugas yang kalian kerjakan, yang dimana di sini kan ada mengerjakan saya tahu, saya ingin tahu, dan saya tahu hal baru. Yang dimana saya tahu diisi berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan masyarakat. Nah, apa yang kalian ketahui tentang judul yang kita pelajari saat ini? Yaitu saya ingin tahu, yaitu berdasarkan pengalaman yang telah kalian lakukan di masyarakat. Seperti praktik gotong royong untuk membangunkan ekonomi Pancasila itu apa yang telah kalian lakukan. Nah, yang ketiga yaitu saya tahu hal baru. Nah, hal baru ini apa yang telah kalian ketahui dari membaca materi pembelajaran hari ini. Jadi langsung saja ibu bagikan ya. Minggu depan di bawah nanti ibu akan menilainya, dan sistem penilaiannya akan ada 3 orang yang paling bagus untuk dikasih hadiah ya.
Baik, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita. Ada yang bisa bacain kesimpulannya? Saya dulu. Coba Saripah bacain kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sistem ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan distribusi hasilnya secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Pancasila, kesejahteraan dan keadilan dianggap sebagai aspek yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem ekonomi Pancasila ini menggambarkan sebuah visi pembangunan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baiklah. Sebelumnya mohon maaf, Ibu belum ngabsen kalian ya? Ya, Ibu absen dulu ya. ya. Baik. Asa Alfa, hadir Bu. Hadir ya. Aulia Ramadini, Hadir, Bu. Dara Salsabila, Bu. Hafidatul Syahadat, Paradisa Putri Zulfani, Hadir. Syarifah Reka Zaizafur, Hadir. Selvia, Hadir, Bu. Alia Nur Saifa, Nirlaifa, Hadir. Nurul Fitri, Hadir. Taufik Ismail. Taufik Ismail di mana? Ini, Bu. Sakit ya. Izin atau sakit nih? Izin sakit. Sakit ya, Bu. Sakit. Sakit. Oke, baiklah. Oke, setelah membacakan kesimpulan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan satu hadiah lagi bagi siapa yang tahu materi kita minggu depan. Saya Bu. Baik. Menurut yang saya baca di buku Bu, materi minggu depan prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keberagaman Bu. Oke, baik, betul. Materinya masih tentang ekonomi ya, tetapi beda sumber. Ini ada sedikit hadiah dari Ibu. Sikit-sikit bukit, Bu. Oke, baiklah, cukup sekian. Ibu minta maaf apabila ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan di dalam hati kalian. Ibu harapkan kalian belajar untuk mempelajari materi minggu depan agar bisa menjawab kuis-kuis dari Ibu. Oke, cukup sekian.